Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan tahu alhamdulillahirobbilalamin ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Ya, kembali lagi rekan Rahu bersama Tata ya di siang hari ini yang akan menemani ruang dengar Anda pada Jumat, pada Sabtu ini 28 Februari 2026 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tata akan menemani ruang dengar Anda dalam program kajian Ramadan bekerja sama dengan Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang, Sidimpuan. Dan alhamdulillahnya ya rekan Rahu narasumber kita sudah hadir di sini. Sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gimana kabarnya nih Ustaz Desa? Alhamdulillah. Semangat. Iya, oke Ustaz. Oke Ustaz, ini tema kita di sore hari ini Ramadan sebagai sarana tazkiyatun nafs ya Ustaz. Oke. Iya, betul banget ini. Ya, baik rekan tahu yang ingin berpartisipasi ya, bertanya ataupun berbagi pandangan, boleh banget ini silahkan hubungi kami langsung di nomor 0822 999996105. Ini rekan tahu tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita lanjutkan ini kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya di siang hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Bapak Ibu maupun rekan-rekan sekalian, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul mendengarkan kajian pada siang hari ini yang bertemakan Ramadan sebagai sarana tazkiyatun nafs. Selawat beriringkan salam para Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan siapa saja yang menjaga sunnah-sunnahnya hingga baik bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dalam Al-Quran tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa tempat dalam surah bersumpah. Ada kalanya sumpah Allah itu satu kali, ada kalanya dua kali, ada kalanya tiga kali, ada kalanya 4 kali. Misalnya Allah bersumpah yang 4 kali itu pada surah At-Tin. Mari kita simak sumpah Allah yang 4 itu. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sini, demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, demi kota Mekah ini yang aman. Allah bersumpah pada surah At-Tin ini sebanyak 4 kali. Tetapi ada yang paling banyak Allah bersumpah, yaitu sebanyak 7 kali. Itu dalam surah Asy-Syam.
surah matahari yang artinya Allah bersumpah sebanyak 7 kali. Dan ini menjadi rekor sumpah Allah dalam satu surah terbanyak sebanyak 7 kali. Jadi menurut para mufassir, ketika Allah mengawali sesuatu itu dengan kata sumpah, maka yang disampaikan itu sangatlah penting. Maka oleh sebab itu, coba kita lihat apa sumpah Allah yang 7 itu, sehingga nanti ayat selanjutnya menjadi ayat yang penting buat kita, terkhusus pada tema kita pada siang hari ini, Ramadan sebagai sarana tazkiyatun nafs. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya terangnya, cahaya duhanya, wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikuti cahaya matahari itu, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila dia sudah terang benderang, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi siang itu, wassama'i wama banaha, demi langit dan seperti bangunan yang terbentuk, wal ardi wama tohaha, demi bumi dan seperti hamparan. Kemudian yang ketujuh apa? Wa nafsu wama sawaha, demi jiwa dan demi diri dari penyempurnaan penciptaannya. Inilah sumpah Allah itu yang banyak. Dalam satu surah Allah bersumpah sebanyak 7 kali pada surah Asy-Syam ini. Lalu apa yang Allah sampaikan ketika Allah sudah bersumpah sebanyak 7 kali? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada jiwa itu, ilham kepada hati itu 2 hal. Yaitu adalah artinya 2 hal ini sudah diberikan kita sejak kita lahir. Yaitu ujura, potensi untuk berbuat buruk. Dan yang kedua adalah wattaqwa, potensi untuk berbuat baik. Jadi para pendengar FM dimanapun Anda berada, pada prinsipnya manusia itu diberikan 2 hal. Apa tadi yang 2 hal itu? Fujura, potensi untuk berbuat buruk. Dan yang kedua adalah wattaqwa, potensi untuk berbuat baik, berbuat takwa. Jadi manusia bisa melakukan kedua hal tersebut, fujura dan wattaqwa. Seperti misalnya takwa. Terkadang dalam diri manusia itu, dalam diri seseorang itu ada yang namanya takwa. Misalnya pasti dalam diri kita itu suatu waktu pernah ada lonjakan iman yang begitu kuat. Saat kita sholat wajib tentu insya Allah kita sudah jalankan. Tetapi saat kita melakukan sholat sunnah, kita merasa kurang untuk melakukan itu. Kita ingin tambah dengan ibadah-ibadah lain. Pengen nambah seperti puasa sunnah misalnya. Atau pengen nambah sedekah, menolong orang lain. Dan yang terpenting adalah kita ingin banyak-banyak membaca Al-Quran. Tetapi ada saat-saat tertentu dalam diri kita itu adalah fujura atau luntur iman kita, atau bahasa yang sederhananya adalah futur, lesu, lemah iman kita pada saat-saat tertentu, malas untuk melakukan ibadah-ibadah yang sedemikiannya kita selalu melakukan ibadah-ibadah sunnah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada
jiwa itu dua hal, potensi berbuat buruk dan potensi untuk berbuat baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau suatu waktu fujur itu, potensi berbuat buruk itu ada dalam diri kita, maka kalau fujur itu muncul dalam diri kita, sudah seharusnya kita tekan. Tidak boleh dibiarkan fujur itu berkembang di dalam diri kita. Jangan dipelihara. Begitu dia muncul, begitu dia nongol, kita pukul, kita tekan. Tetapi untuk takwa itu harus dipelihara, harus dipupuk, harus disiram. Nah, yang paling penting adalah ayat selanjutnya. Apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor. Disinilah arti tazkiyatun nafs itu. Nah, dari ayat ke-9 dan ayat ke-10 di surah Asy-Syams ini muncul istilah tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Secara bahasa adalah mensucikan jiwa yang sumbernya ada di hati kita. Maka kita harus tahu juga apa itu pengertian tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs terdiri dari dua kata, yaitu adalah tazkiyah dan nafs. Lalu tazkiyah itu apa? Secara bahasa artinya menumbuh, mengembangkan, atau bahasa yang bisa kita pakai artinya mensucikan. Lalu pertanyaannya, kenapa jiwa itu, kenapa hati itu harus kita tumbuhkan? Karena hati ini akan tumbuh menjadi hati yang baik, akan berkembang menjadi hati yang baik. Misalnya, dulunya hati kita jelek, seharusnya berkembang menjadi hati yang baik. Dulunya hati kita kurang baik, seharusnya sekarang hati kita harus baik. Dulunya hati kita baik, sekarang seharusnya hati kita harusnya baik sekali. Jadi harus tumbuh, harus berkembang hati kita itu. Itulah yang disebut dengan tazkiyah. Lalu kalau nafs, apa itu artinya nafs? Nafs itu artinya jiwa, termaksud adalah hati kita. Maka artinya tazkiyatun nafs adalah mengembangkan, menumbuhkan, mensucikan jiwa seseorang, khususnya hati kita. Maka dalam surah lain, dalam surah Al-A'la, ayat yang keempat, pada aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs. Maka kita harus pahami dari arti yang tadi itu tazkiyatun nafs sudah kita artikan. Maka manusia itu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur, yaitu adalah ada jasad atau fisik, yang kedua adalah ada akal, dan yang ketiga adalah ada hati. Ketiganya itu harus kita kembangkan, harus ditumbuhkan, harus kita rawat secara mutawazinah, keseimbangan merawat ketiganya itu, jasad, akal, dan hati kita. Lalu
kalau jasad, kalau fisik, bagaimana cara merawat jasad atau fisik kita? Cara merawatnya adalah dengan cara dikasih makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang enak. Bisa juga dikasih dengan tambahan suplemen ataupun diberi puding. Kemudian dilanjutkan dengan olahraga. Orang-orang tua juga di rumah jangan lupa untuk merawat fisik dan jasad anak-anaknya. Juga seperti dikasih makanan bergizi yang enak. Kalau perlu kita bawa sesekali anak-anak kita itu jajan di luar dengan makanan-makanan enak. Lalu kalau untuk akal, bagaimana cara merawat akal ini? Cara merawat akal ialah dengan diberi ilmu pengetahuan. Kita di sini harusnya rajin-rajinlah merawat akalnya. Rajin-rajinlah dengan cara mengikuti pengajian, mendengarkan pengajian, mengikuti majelis taklim, atau setidaknya bukalah HP kita di rumah, lalu buka aplikasi YouTube, lalu cari ceramah-ceramah ustadz-ustadz, tonton dan dengarkanlah dari ceramah-ceramah ustadz itu. Mendengarkan ceramah dari ustadz bukan untuk menjadi ustadz. Kalaupun menjadi ustadz itu adalah bonus. Tetapi yang terpenting dari mendengarkan ceramah itu adalah membuat kita lebih semangat, mensucikan hati kita, jiwa kita. Ibarat seperti baterai handphone. Baterai handphone itu kalau dipakai terus-menerus dia akan lobet. Maka dengan mendengarkan ceramah itu akan kembali cas hati kita, baterai tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu. Kalau yang galau, akan ada solusi dengan kegalauannya itu dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah. Maka itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, merawat akal kita dengan ilmu melalui mendengar ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz. Minimal seperti itu. Kalau mau tambah, ya dengan cara membaca buku. Lebih bagus lagi yaitu adalah membaca al-perawatan. Khusus ayat tadi, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor. Maka hati, maka jiwa itu butuh disucikan atau yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Itu hanya bisa dilakukan oleh agama. Maka makanan hati itu adalah pendidikan agama. Kalau dahulu pemerintah ada istilah dengan pendidikan karakter, maka yang paling tepat untuk pendidikan karakter itu adalah melalui pendidikan agama. Pendidikan agama tidak harus dalam bentuk ceramah di dalam kelas, tetapi juga dengan pengalaman-pengalaman di luar. Melihat alam sekitar, melihat kebesaran Allah, itu juga bagian dari pendidikan agama. Sebagai contoh misalnya, coba kita lihat di negara Jepang. Ada apa dengan negara Jepang? Walaupun negara Jepang ini adalah negara yang maju dengan berbagai teknologi yang begitu canggihnya, masyarakat yang begitu sejahteranya, dan juga tingkat disiplin yang begitu tingginya. Boleh dikatakan negara yang sangat indah. Sampai-sampai ada sebagian warga kita, warga Indonesia,
yang nyaman hidup di negara Jepang ini. Tetapi negara Jepang ini punya satu problem, yang satu problem ini sampai hari ini tidak kunjung selesai. Apa itu? Yaitu masalahnya adalah negara Jepang ini mempunyai masalah jumlah tingkat kematian yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa di negara Jepang itu mempunyai jumlah tingkat kematian yang sangat tinggi, tetapi negara mereka sejahtera, negara mereka bisa dikatakan negara maju, teknologinya canggih, kotanya sangat indah-indah, karena memang mereka kebanyakan adalah penganut ateis atau orang-orang yang tidak bertuhan. Lalu apa dampaknya? Mereka, masyarakat Jepang itu tentu merasakan ada kebutuhan spiritual yang kurang atau merasa hati mereka sudah mati. Karena beribadah kepada Tuhan itu fitrah, tidak bisa dilawan. Maka kalau pendidikan agama di sekolah-sekolah anak-anak kita, kurikulumnya dikurang-kurangi, maka hasilnya kita bisa melihat sebagai contohnya akhlak dari generasi muda kita itu. Nah, Al-Quran menyebutnya dengan tazkiyatun nafs. Para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka pada dasarnya jiwa manusia itu merupakan sumber kebaikan dan sumber keburukannya. Perilaku yang muncul dalam diri seseorang ditentukan oleh jiwanya, ditentukan oleh hatinya. Jiwa yang sehat dan jiwa yang bersih akan terpancar pada perilaku mulia. Tetapi jika sebaliknya, jika jiwanya sakit, jika jiwanya kotor, akan menghasilkan perilaku yang kotor dan yang buruk pula. Maka penting untuk kita mengetahui usaha apa yang harus dilakukan untuk mensucikan jiwa kita itu, untuk menghilangkan kotoran-kotoran kita itu. Maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghadirkan tazkiyatun nafs di dalam diri kita itu. Yang pertama adalah bersihkan jiwa dari kemusyrikan. Kemusyrikan sama dengan syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar, yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah jika belum bertaubat sebelum meninggal. Dosa syirik akan membuat jiwa, akan membuat hati seseorang itu menjadi gelap dan tidak mampu membedakan antara yang hak dan antara yang batil. Pelaku kesyirikan akan terhina di dunia dan di akhirat karena Allah telah berlepas diri darinya. Karena dampak dari kemusyrikan sangat buruk bagi jiwanya. Pada Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang mana yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu
dan tentulah kamu termaksud orang-orang yang berugi. Kemudian yang kedua, bersihkan jiwa, bersihkan hati dari dosa dan kemaksiatan. Para pendengar, dosa dan kemaksiatan akan membuat jiwa kita, akan membuat hati kita menjadi gelap. Sebagaimana yang telah pernah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kali seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, akan ada satu titik hitam di dalam hatinya. Jika dosa-dosa itu dilakukan semakin banyak, maka akan semakin banyak pula lah noda hitam itu dalam jiwanya, yang akhirnya noda hitam itu bisa menutupi seluruh hatinya, seluruh jiwanya. Kemudian yang ketiga, selalu bertaubat kepada Allah. Pada dasarnya, setiap manusia akan selalu jatuh kepada dosa. Tidak ada satupun orang yang selamat dalam berbuat kemaksiatan. Tidak ada satupun orang yang selamat dalam berbuat dosa, kecuali para nabi. Tentu nabi itu adalah maksum, yang terhindar dari dosa. Maka agar jiwa kita tetap terjaga kesuciannya, walaupun kita jatuh berulang-berulang kali dalam dosa itu, dosa yang sama mungkin, ataupun dosa-dosa yang baru, kita harus membersihkannya dengan banyak-banyak beristighfar ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara gampangnya itu, para pendengar, kita ini adalah manusia yang pendosa. Tidak ada satupun manusia ini yang tidak melakukan dosa. Bahkan ustaz sekalipun pernah melakukan dosa, apalagi para pendengar ataupun dimanapun Anda berada pernah melakukan dosa, maka banyak-banyaklah beristighfar. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis Muslim, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang banyak bertobat. Maka ketika kita terbesit sekalipun dosa dalam diri kita, melakukan dosa, baik itu secara diam-diam ataupun terang-terangan, banyak-banyaklah istighfar, karena sejatinya dengan istighfar itu Allah akan menerima tobat-tobat kita. Kemudian yang keempat adalah hiasi jiwa dengan banyak melakukan amal saleh. Karena hal yang paling berperan dalam mensucikan jiwa itu adalah mengabdi kepada Allah dengan melakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Amal soleh bagaikan pupuk yang akan menyuburkan dan akan membuat tumbuh dan berkembangnya hati kita, agar hati kita itu menjadi sehat, sehingga terpancar cahaya dari hati kita tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-97, man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani
ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dengan tazkiyatun nafs, dengan melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh dengan tertib tentunya. Kita sholat 5 waktu dengan tertib, kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, ditambah dengan puasa, ditambah dengan sholat malam, ditambah dengan baca Al-Quran, tentu ditambah dengan zikir. Itu adalah yang disebut tazkiyatun nafs. Dalam poin yang keempat ini, apa itu poin yang keempat? Yaitu adalah memperbanyak menghiasi diri kita, hati kita dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghadirkan tazkiyatun nafs dalam diri kita. Yang terakhir adalah hendaknya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahi kesucian jiwa, kesucian hati. Kita harus menyadari bahwa hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada manusia. Demikian juga hanya Allah lah, dialah yang mampu mencabut hidayah-hidayah tersebut. Maka dahulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabatnya beberapa doa agar mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga hati dan jiwa mereka selalu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan Allah adalah, ya muqalliban qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolakkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah 5 langkah yang harus kita tempuh untuk dapat menghadirkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dengan tazkiyatun nafs. Langkah-langkah tersebut sebenarnya berfokus pada 2 hal yang oleh para ulama disebut dengan at-takhilah dan at-tahilah. At-takhilah bermakna mengosongkan jiwa dari kemusyrikan, dosa, dan segala jenis kemaksiatan. Sedangkan at-tahilah berarti menghiasi jiwa dengan amal soleh dari segala jenis kebaikan. Kita perlu memerlukan kedua proses tersebut untuk mencapai kesucian jiwa kita, atau yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Lalu bagaimana tazkiyatun nafs ini ada di bulan Ramadan? Bagaimana bulan Ramadan ini menjadi sarana tazkiyatun nafs untuk diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa bersiap. Bahkan Allah meminta kita untuk bersiap untuk hari yang mana kita sendiri tidak tahu itu kapan datangnya, yaitu adalah hari kematian dan hari kiamat. Tapi Allah mengingatkan kita tentang hari esok ini dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Jika untuk hari kematian saja yang kita tidak tahu itu kapan datangnya, maka kita diminta oleh Allah untuk bersiap-siap dan bersungguh-sungguh. Apalagi untuk hari yang kita perkirakan dan kita ketahui waktunya, seperti bulan Ramadan yang pada hari ini telah menyapa kita bersama. Maka sungguh aneh jika ada kesempatan di depan mata yang dapat kita perkirakan dan kita dapat maksimalkan dengan sungguh-sungguh, namun justru kita abaikan begitu saja. Perlu kita pahami bersama para pendengar Roh FM dimanapun Anda berada, bahwa Ramadan bukanlah sekedar rangkaian ritual ibadah yang menahan lapar saja, yang menahan dahaga saja. Namun Ramadan adalah sebuah waktu, sebuah wadah yang di dalamnya Allah jadikan sebagai ladang yang melimpah. Maka di antara persiapan yang paling krusial yang sering luput dalam pandangan kita adalah persiapan hati, persiapan jiwa. Mengapa dengan persiapan hati ini? Karena kemenangan di medan amal bermula dari kemenangan di medan jiwa, bermula dari kemenangan di medan hati. Jika hatinya, jika jiwanya belum siap, maka setiap amal akan terasa berat. Bagaimana Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, amalan badan tidak akan diterima tanpa perantaraan amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula lah seluruh prajuritnya. Maka salah satu penataan jiwa itu adalah masalah niat. Ada 3 tahapan niat yang harus kita perhatikan agar Ramadan pada tahun ini tidak berlalu begitu saja seperti angin yang berlalu. Yang pertama adalah tahdid, menetapkan niat di awal ibadah. Ramadan pasti datang. Namun pertanyaannya adalah, di mana hati kita? Terkadang kenangan Ramadan tahun lalu bisa melalaikan kemurnian niat kita. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kita rindu Ramadan karena hanya rindu dengan suasananya saja, karena hanya rindu dengan suara petasan-petasannya saja, atau hanya rindu dengan suasana ngabuburitnya, atau hanya rindu dengan undangan-undangan bukber, undangan-undangan buka bersama, yang kadang saking banyaknya undangan tersebut malah membuat lalai kita untuk ibadah. Maka di fase tahdid ini kita tetapkan hati kita, kita tetapkan jiwa kita. Ya Allah, saya rindu Ramadan karena ingin mendapatkan ampunan. Kemudian yang kedua adalah tajdid, memperbarui niat. Niat itu ibarat seperti sebuah baterai handphone yang kalau dipakai terus-menerus akan lemah.
Ketika kita sedang berada di tengah-tengah bulan Ramadan saat ini, kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, biasanya semangat itu mulai kendor. Saf-saf tarawih pun mulai maju. Bukan karena semakin semangat maju saf tarawih, bukan karena semakin semangat, tetapi karena orangnya yang semakin sedikit. Maka disinilah pentingnya tasdid itu, pentingnya memperbarui niat kita itu. Setiap hari kita harus memperbarui niat itu. Katakan pada diri kita, ayo lebih semangat lagi. Belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Yang ketiga adalah takkid, memastikan niat kita tidak melenceng di tengah jalan. Ini sering kita lupakan, karena takkid adalah memastikan diri bahwa selama menjalankan ibadah, niat kita tentunya harus sudah benar. Terkadang kita menyelesaikan puasa, kita menyelesaikan tarawih, sholat tarawih, ada perasaan lega. Lega karena merasa kewajiban sudah ditunaikan. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada rasa syukur, tidak ada evaluasi, tidak ada muhasabah. Padahal ibadah yang diterima adalah ibadah yang membekas di hati kita, yang membekas di jiwa kita. Maka hendaknya di akhir setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, kita lakukan takkid. Apa itu takkid? Tadi pastikan niat tidak melenceng di tengah jalan. Tanyakan pada diri kita, misal tadi saya sedekah, itu benar karena Allah atau karena ingin dilihat oleh orang lain? Tadi saya membaca Al-Quran, itu benar karena Allah atau karena ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang rajin? Maka dengan takkid ini kita mengunci semua amal ibadah kita agar tidak bocor pahalanya karena riya dan sum'ah. Jadi pada dasarnya tentu Allah sangat tahu bahwa kita manusia ini adalah manusia yang seringkali berbuat salah, seringkali berbuat dosa, seringkali berbuat maksiat. Oleh sebab itu Allah telah menyediakan berbagai mekanisme yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mensucikan jiwanya itu, untuk mensucikan hatinya itu. Tentu para hadirin, mekanisme itu ada yang bersifat harian, ada pula mekanismenya bersifat pekanan, ada pula mekanismenya bersifat tahunan. Maka semua itu merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya untuk dapat mensucikan jiwanya itu. Misalnya saja, mekanisme yang bersifat harian itu untuk mensucikan jiwanya, untuk mensucikan hatinya itu terdapat pada ibadah sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Rasulullah Muhammad SAW mengumpamakannya seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada di depan pintu rumah kalian itu sungai, lalu kalian mandi sehari 5 kali di sungai itu, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badan orang tersebut. Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, itu adalah permisalan, itu adalah perumpamaan untuk sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu.
Dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan akan menghapus dosa-dosa kita, akan mensucikan jiwa kita, akan mensucikan hati kita itu. Lalu bagaimana mekanisme yang bersifat pekanan itu untuk mensucikan jiwa kita itu, untuk mensucikan hati kita itu, yaitu terdapat pada ibadah sholat Jumat. Bagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Muslim. As-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ajatanabal kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan ialah menghapus dosa di antara masing-masing apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Lalu selanjutnya, bagaimana mekanisme yang bersifat tahunan itu? Mekanisme yang bersifat tahunan itu terdapat pada ibadah Ramadan. Di bulan Ramadan inilah Allah membukakan pintu ampunannya bagi hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya, yang ingin mensucikan hatinya, yang ingin mentazkiyatun nafs jiwanya itu. Dalam banyak hadis tentu kita mendapati banyak sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan hal tersebut itu sebagai misal, man soma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Sekali lagi, semua sabda Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya untuk bisa membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran itu, untuk bisa mensucikan jiwa-jiwanya itu. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW juga menjelaskan bagaimana amalan-amalan di bulan Ramadan yang dapat mengundang ampunan dari Allah, yaitu tentu puasa di siang hari dan di malam hari. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah, terkhusus adalah melaksanakan sholat tarawih. Tentu tidak secara otomatis semua orang yang memasuki bulan Ramadan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah. Hanya orang-orang, hanya mereka-mereka lah yang bersungguh-sungguh melaksanakan puasanya dan menghidupkan malam-malamnya dengan salat, dengan tilawah, dengan munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang mengabaikan semua kesempatan, semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan, hanya akan mendapatkan kerugian serta penyesalan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis Tirmizi, warogima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma sakhala qabala ayyub farallah. Dan celakalah seseorang, kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam dirinya, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu. Mereka lah yang menghabiskan waktu di bulan Ramadan
dengan berpuasa sekedarnya hanya untuk menggugurkan kewajibannya, dan ketika malam harinya pun mereka luput dari aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal andaikan dia bersungguh-sungguh untuk meraih ampunan Allah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mensucikan jiwa dan hatinya, sehingga dia telah menjadi manusia yang sangat baru. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita menjadikan momentum Ramadan ini sebagai sarana untuk mensucikan hati kita, untuk mensucikan jiwa-jiwa kita itu dengan menyempurnakan pahala, dengan menyempurnakan puasa, dan mengisi malam-malamnya dengan ibadah, khususnya adalah melaksanakan sholat tarawih. Lalu terakhir pada akhirnya tazkiyatun nafs itu akan kita kembali, hati kita kembali itu menjadi fitri. Paling setidaknya ada 4 bukti bahwa Ramadan itu sebagai sarana tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah sahur adalah bukti bahwa kita sebenarnya bisa bangun subuh bahkan untuk sholat malam atau sholat tahajud. Tarawih adalah bukti bahwa sebenarnya kita mampu berbanyak-banyak dalam sujud dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an adalah bukti bahwa sebenarnya kita punya waktu, hanya saja kita tidak memprioritaskannya. Puasa adalah bukti bahwa sebenarnya kita punya kendali pada diri kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita dan menahan godaan-godaan. Ada 4 ini bukti ini sebagai madrasah yang melatih kita di bulan Ramadan dan bisa kita pertahankan di bulan-bulan yang lain. Maka dengan cara berpuasa secara imanan wahtisaban, seseorang akan mampu kembali hatinya ke fitrahnya, yaitu kembali berada dalam kesucian dan keyakinan asli sebagaimana saat ia dilahirkan, atau tazkiyatun nafs. Kita punya kesempatan untuk membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasadmu itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka akan baik pula seluruh jasadnya itu. Jika ia rusak, maka akan rusak pula lah seluruh jasadnya itu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Maka keutuhan hati, kebersihan hati, kesucian jiwa atau tazkiyatun nafs yang tetap pada fitrahnya adalah modal yang sangat penting agar kita selamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah harta dan anak keturunan tidak memberikan manfaat sama sekali, kecuali hati yang selamat, hati yang terjaga, hati yang tetap pada fitrahnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada Quran surah Asy-Syura ayat 88 sampai ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim, yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak akan berguna kecuali orang-orang yang mengandap Allah dengan hati yang bersih. Mengingat pentingnya fitrah manusia itu, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaganya
dan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sepi, dalam kondisi sendiri maupun kondisi ramai, menjauhi segala bentuk godaan syahwat dan subhat walaupun menyenangkan bagi diri kita. Mencari teman yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, merenungi bahaya dosa dan maksiat serta akibatnya. Selalu berdoa kepada Allah, memohon ketetapan hati di atas agamanya, dan segera kembali ke jalan Allah ketika tergelincir dalam melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Demikianlah ceramah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya maaf kepada Allah. Saya tutup ya. Oh ya, ya Pak. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Raul, tak terasa ya, sudah hampir 1 jam lebih kita bersama dalam talk show kajian Ramadan dan bekerja sama dengan Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan. Dan tadi sudah kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi Ramadan adalah momentum untuk membersihkan jiwa, memperbaiki hati, dan menundukkan ego. Dan karena jika hati baik, maka baiklah seluruh kehidupan kita. Dan rekan Raul Tata juga pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.